KH. Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gus Miek lahir pada 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra KH. Jazuli Utsman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri, dengan Nyai Rodiah. Pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Mojo, Kediri. Kiai Ahmad Jazuli Utsman tidak pernah membeda-bedakan dalam mendidik anak, termasuk kepada Gus Miek. Gus Miek seorang hafiz, penghafal, Al-Quran. Karena, bagi Gus Miek, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gus Miek merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah Zikrul Ghafilin. Suatu ketika, Kiai Jazuli memerintahkan salah seorang santri seniornya, Pak Zaid dari Blitar, untuk mengajari Gus Miek ilmu alat, Nahu, yaitu Al-Jurumiyah. Setelah mendapat perintah tersebut, Pak Zaid langsung menemui Gus Miek untuk memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika dimulai, Gus Miek berkata kepada Pak Zaid, "Tolong coba bacakan awalnya, Pak." Setelah Pak Zaid baca, Gus Miek kembali berkata, "Tolong coba bacakan bagian tengahnya, Pak." Dengan sabar Pak Zaid membacakan sesuai dengan permintaan Gus Miek. Sampai ketika Gus Miek meminta dibacakan bagian akhir sekaligus membacakan doa. Tanpa terpikir oleh Pak Zaid, Gus Miek menjelaskan kitab Jurumiyah dengan panjang, lebih lengkap, dan lebih detail dari ilmu yang dimiliki oleh Pak Zaid. Padahal Pak Zaid melihat secara nyata kalau Gus Miek belum pernah belajar kitab Jurumiyah kepada siapapun. Keesokan harinya Pak Zaid dipanggil oleh Kiai Jazuli ke kediamannya untuk melaporkan perkembangan Gus Miek. "Apa kamu sudah mengajari Gus Miek Jurumiyah?" tanya Kiai Jazuli. "Sudah Kiai, Gus Miek sudah bisa, bahkan beliau menerangkan lebih luas dari ilmu yang saya miliki," ujar Pak Zaid. Mendengar jawaban dari Pak Zaid, Kiai Jazuli merasa kurang puas, lantas beliau menyuruh Pak Zaid untuk mengajarkan kembali Jurumiyah kepada Gus Miek. Pak Zaid menerima perintah tersebut sembari mohon pamit. Ketika baru keluar dari kediaman Kiai Jazuli, tiba-tiba Gus Miek muncul dan berkata, "Awas! Anda jangan cerita kepada siapapun juga." Kisah Gus Miek di atas dikisahkan langsung oleh Pak Zaid kepada Gus Nur Habib Ngawi ketika bertemu di kediamannya Gus Ahmad Sholihi, Hufad Semaan, Ngreco, Kediri. Gus Nur Habib Ngawi lantas menceritakan kisah tersebut kepada Ahmad Nazili Malang pada waktu acara Semaan Al-Quran Jantiko Mantap di Kabupaten Sidoarjo. Kisah ini disimpan sangat lama sekali oleh Pak Zaid, mulai dari masa kanak-kanak Gus Miek sampai wafatnya Gus Miek. Di Peloso, di tempat pesantren ayahnya, Gus Miek minta dinikahkan, dan akhirnya beliau menikah dengan Zainab, putri KH. Muhammad Karangkates, yang masih berusia 9 tahun. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian, ketika istrinya masih berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini Gus Miek sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, tabarukan ke berbagai guru sufi, dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Pada tahun 1960 Gus Miek menikah dengan Lilik Suyati dari Setono Gedong Kota Kediri. Pernikahan ini atas saran dari KH Dalhar dan disetujui KH Mubashir Munzir, para guru Gus Miek. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gus Miek untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya pernikahan Gus Miek dengan gadis Setono Gedong ditentang KH Jazuli Utsman dan Nyai Rodiah. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan itu disetujui. Saat itu Gus Miek sudah berdakwah ke diskotek-diskotek, ke tempat perjudian, dan lain-lain. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai 6 anak. 4 putra dan 2 putri yakni H. Agus Tajuddin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifun Nawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, H.J. Tahta Alvina Pagelaran, dan Ningriadin dan Nisfatus Sunnah. Gus Miek wafat pada tanggal 5 Juni 1993. Beliau menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya, sekarang Siloam. Gus Miek wafat pada 5 Juni 1993. Beliau dimakamkan di Pemakaman Aulia, Tambak Kediri, diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula KH Anis Ibrahim dari Tulungagung dimakamkan di sebelah barat makam Gus Miek, dan juga KH Ahmad Syidik dimakamkan di sebelah selatan makam Gus Miek.
Di pemakaman ini pula terdapat tidak kurang dari 22 orang yang kebanyakan adalah guru dan juga murid Gus Miek. Pada umur 13 tahun, Gus Miek melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Setelah KH Mahrus Ali datang menjemputnya di Ploso untuk berkeinginannya belajar di Pondok Pesantren asuhan KH Mahrus Ali tersebut. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari dan kemudian Gus Miek kembali pulang ke Ploso. Kepulangan Gus Miek yang mendadak ke Pondok Pesantren Ploso membuat orang tuanya resah karena dia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di Pesantren Lirboyo. Namun Gus Miek mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di Pesantren Lirboyo beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikan untuk orang tuanya dengan kegiatan yang dipekerjakan menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ploso. Gus Miek membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni Kitab Tahrir, Kitab Fikih Tingkat Dasar, Fathul Mu'in, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Jamwel Jawami, Kitab Usul Fikih, Fathul Qarib, Kitab Fikih Tingkat Menengah, Sahih Bukhari, Kitab Hadis, Sahih Muslim, Kitab Hadis, Tafsir Jalalain, Kitab Tafsir Al-Quran, Iqna, Kitab Fikih Penjabaran dari Kitab Fathul Qarib, Syaban, Kitab Tata Bahasa Arab, dan Ihya, Ulumuddin, Kitab Tasawuf. Pada waktu inilah orang tuanya menyadari keadaan karomah, kelebihan, kewalian pada diri Gus Miek. Setelah menunjukkan kemampuannya untuk orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gus Miek memutuskan untuk belajar lagi di Pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut dia cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun dia mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Ploso. Yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, beliau hanya tidur dan menaruh kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gus Miek selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di Pesantren Lirboyo, hadir beberapa santri yang tidak jauh dengan Gus Miek. Di selangnya adalah Abdul Rauf dari Blitar yang mendapat tugas memasak, Abdul Zaini dari Gresik, Abdullah dari Magelang, Gus Idris dan Gus Fathur Rahman. Perkenalan dengan Abdullah tersebut yang kesudahannya membuat Gus Miek meninggalkan Pesantren Lirboyo dan pergi ke Magelang. Pada umur 14 tahun, beliau pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan KH Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Guru-guru beliau yaitu KH Jazuli Usman, KH Mubashir Munzir, Gus Ude, KH Masud, KH Ahmad Shidik, KH Macrus Ali, KH Dalhar Watu Congol, Kia Jogorekso Gunung Pring, KH Ali Maksum, KH Mansur Popongan, KH Arwani Amin Kudus, KH Ashari Lempuyangan, KH Abdul Hamid Kajoran, Al-Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid. Putra-putri beliau yang menjadi penerusnya adalah H. Agus Tajuddin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifun Nawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, Haji Tahta Alvina Pagelaran, Ning Riyadin dan Nisfatus Sunnah. Murid-murid beliau. Murid-murid beliau adalah para santri pesantren Al-Falah Ploso. Dari berbagai perjalanan, riadloh, dan tabarukan, Gus Miek akhirnya menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada awalnya Gus Miek mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah tahun 1962. Sampai tahun 1971 jamaah yang dirintis Gus Miek ini sudah cukup luas. Pada tahun 1971, para jamaah Gus Miek dan masyarakat NU menghadapi dilema pemilu. Saat itu semua pegawai negeri diminta memilih Golkar oleh penguasa. Gus Miek sendiri tidak mencegah bila para pengikutnya yang PNS untuk memilih Golkar, karena situasi sosial saat itu di bawah rezim Soeharto. Metamorfosis dari komunitas yang dibangun Gus Miek, semakin menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok tarekat yang sudah mapan di kalangan NU. Jamaah Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya berkembang menjadi Zikrul Ghafilin.
Pada tahun 1971 hingga 1973 susunan wirid-wirid Zikrul Ghafilin diusahakan untuk dicetak, terutama setelah jangkauan dakwah Gus Miyak telah menjangkau ke Kabupaten Jember. Bersama-sama KH Ahmad Shiddiq yang awalnya sangat menentang, tetapi akhirnya menjadi sahabatnya. Naskah wirid Zikrul Ghafilin berhasil dicetak. Naskah-naskah yang tercetak dibagikan kepada jaringan jamaah Gus Miyak. Jember di bawah payung KH Ahmad Shiddiq, Tulungagung di bawah payung KH Anis Ibrahim, Klaten di bawah payung KH Rahmat Zuber, Yogyakarta di bawah payung KH Daldiri Lempuyangan, dan seluruh Jawa Tengah di bawah payung KH Abdul Hamid Kajoran Magelang. Di samping mengorganisir Zikrul Ghafilin, Gus Miyak pada tahun 1986 juga mengorganisir Semaan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian semaan ini dinamakan Jantiko. Tahun 1987 Semaan Al-Quran Jantiko mulai dilakukan di Jember. Saat itu KH Ahmad Shiddiq sudah menjadi Rais Am Syuriah PBNU saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dibandingkan Zikrul Ghafilin, jamaah Jantiko ini lebih cepat berkembang. Pada tahun 1989, Jantiko kemudian diubah namanya menjadi Jantiko Mantap atau Jantiko Mentaba. Ada juga yang mengartikan mantap sebagai Majelis Nawaitu Tapa Brata. Dikatakan juga Mentaba itu berarti siapa bertaubat. Jantiko Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah. Perjuangan Gus Miyak dengan Zikrul Ghafilin, Semaan Al-Quran, dan tradisi sufinya ke tempat-tempat diskotik, tempat perjudian, dan lain-lain, sangatlah tidak mudah. Di tengah-tengah Jamiah NU yang telah membakukan tarekat MU Tabaroh, tradisi sufi Gus Miyak mendapatkan perlawanan. Zikrul Ghafilin dianggap berada di luar kelaiman, tidak MU Tabaroh. Penentangan datang dari orang yang sangat terkenal, sekaligus pernah menjadi gurunya di Lirboyo, yaitu KH Mahrus Ali. Hanya saja, semua itu bisa dilewati Gus Miyak dengan sabar. Yang paling menggembirakan karena KH Ahmad Shiddiq sebagai orang yang sangat dihormati di NU, yang pada awalnya menentang tradisi sufinya, kemudian bersama-sama mengembangkan Zikrul Ghafilin di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Di Desa Ploso ada seorang fakir yang biasa dipanggil Pak Adnan. Dia membuat makanan yang dititipkan di kantin Pondok Ploso. Pak Adnan punya seorang keponakan yang sampai umur 9 tahun belum bisa jalan. Ikhtiar ke dokter, tabib, kiai semua sudah dilakukan. Namun, ia belum ke satu kiai, Gus Miyak, karena beliau memang susah mencarinya. Suatu ketika setelah selesai jamaah di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan melihat Gus Miyak sedang duduk santai tanpa pakai baju atasan di teras madrasah depan masjid. Pak Adnan langsung cepat-cepat mendekat dan menceritakan perihal keponakannya. Gus Miyak lalu dawuh, "Lah opo embok kiro aku dukun? Apa kamu kira saya ini dukun, Red?" Pak Adnan lalu menjawab, "Geh mboten Gus, nyuwun barokah doa jenengan." "Ya tidak Gus, saya hanya minta berkah doa Anda, Rek." Gus Miyak diam sebentar lalu dawuh, "Yo wes aku gelem jalukne nyang pengeran tombo ponakanmu tapi syarat siji, ojo embok ceritokne sopo-sopo. Lek embok ceritokne, ponakan muaras, awak musing mati. Kecuali aku es mati rapopo bok ceritakne. Ya sudah. Saya mau mintai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sembuhkan keponakanmu, tapi syaratnya satu. Jangan kamu ceritakan ke siapa-siapa. Kalau kamu ceritakan ke orang lain, keponakanmu tetap sembuh, kamunya yang mati. Kecuali kamu ceritakan setelah saya mati, itu tidak apa-apa, Red." Lalu Pak Adnan menyetujuinya, "Inggih Gus, baik Gus, Red." Setelah itu Gus Miyak meminta Pak Adnan untuk pulang. "Saiki muliho golek o semut sing rupane ireng terus dulano nyang ponakanmu. Sekarang kamu pulang, cari semut yang warnanya hitam, lalu suapkan ke keponakanmu, Red." Dengan mantap Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam. Lalu disuapkan keponakannya yang 9 tahun di kasur saja. Lalu Pak Adnan keluar, kembali 1 jam kemudian. Ditengoklah si keponakan tidak ada di kasurnya, dicari-cari ternyata ada di sumur sedang menimba air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakan. Seperti yang diperintahkan Gus Miyak, Pak Adnan tidak berani menceritakannya pada siapapun, karena jika ia menceritakannya ia sendiri yang akan mati.
Sampai Gus Miek wafat tahun 93, baru dia cerita ke seseorang yang punya masalah yang sama, anaknya belum bisa berjalan. Dicarilah semut hitam meniru-niru apa yang dikatakan Gus Miek dulu. Sampai habis semut berkilo-kilo si anak belum bisa berjalan juga. Jelas bukan faktor semut, tapi faktor doa sang kekasih Tuhan. Ketika Gus Miek baru mulai bisa merangkak. Saat itu ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan panen kelapa, bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun, tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Spontan sang ibu berlari menjauh dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar, sang ibu kemudian berlari mencari anaknya. Tetapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibunya melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga sang bayi. Peristiwa ketertundukan binatang ini kemudian berlanjut hingga Gus Miek dewasa. Di antara kejadian itu adalah misteri ikan dan burung raksasa. Gus Miek yang sangat senang bermain di tepi sungai berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar Gus Miek tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan menjaga Gus Miek, mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gus Miek akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi, Gus Miek justru muncul di tengah sungai. Berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki karena Gus Miek berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gus Miek adalah piaraan gurunya. Pernah suatu hari, ketika ikut memancing, kail Gus Miek dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gus Miek tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya menjadi kalang kabut karena tak ada orang yang bisa menolong, hari masih pagi sehingga masih sepi dari orang-orang yang memancing. Hilir mudik pengasuhnya itu mencari Gus Miek di pinggir sungai dengan harapan Gus Miek dapat timbul kembali dan tersangkut. Tetapi, setelah hampir 2 jam tubuh Gus Miek belum juga terlihat, membuat pengasuh itu putus asa dan menyerah. Karena ketakutan mendapat murka dari KH Jazuli dan ibunya Rodiah, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok, membereskan semua bajunya ke dalam tas dan pulang tanpa pamit. Dalam cerita yang disampaikan Gus Miek kepada pengikutnya, ternyata Gus Miek bertemu gurunya. Ikan tersebut adalah piaraan gurunya, yang memberitahu bahwa Gus Miek dipanggil gurunya. Akhirnya, ikan itu membawa Gus Miek menghadap gurunya yaitu Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Miek hanya berlangsung selama 5 menit. Tetapi, kenyataannya Gus Miek naik ke daratan dan kembali ke pondok sudah pukul 4 sore. Beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gus Miek tidak apa-apa, akhirnya kembali. Pada suatu malam di Peloso, Gus Miek mengajak Afifuddin untuk menemaninya memancing di sungai timur Pondok Al-Falah. Kali ini, Gus Miek tidak membawa pancing, tetapi membawa cundik. Setelah beberapa lama menunggu, hujan mulai turun dan semakin lama semakin deras. Tetapi, Gus Miek tetap bertahan menunggu cundiknya beroleh ikan meski air sungai berantas telah meluap. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Gus Miek berdiri memegangi gagang cundik dan berusaha menariknya ke atas. Akan tetapi, Gus Miek terseret masuk ke dalam sungai. Afifuddin spontan terjun ke sungai untuk menolong Gus Miek. Oleh Afifuddin, sambil berenang, Gus Miek ditarik ke arah kumpulan pohon bambu yang roboh karena longsor. Setelah Gus Miek berpegangan pada bambu itu, Afifuddin naik ke daratan untuk kemudian membantu Gus Miek naik ke daratan. Sesampainya di darat, Gus Miek berkata, "Viv, ini kamu yang terakhir kali menemaniku memancing. Kamu telah 7 kali menemaniku dan kamu telah bertemu dengan guruku." Afifuddin hanya diam saja. Keduanya lalu kembali ke pondok dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Pernah diceritakan suatu ketika Gus Miek pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik menenggak minuman keras. Gus Miek menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulut Gus Miek. Salah satu dari mereka mengenali Gus Miek dan bertanya kepada Gus Miek, "Gus, kenapa sampean ikut minum bersama kami? Sampean kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Lalu Gus Miek menjawab, "Aku tidak meminumnya. Aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gus Miek meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gus Miek angkat bicara, "Sampean semua gak percaya kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut.
Lalu Gus Miek membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gus Miek terlihat laut yang bergelombang dan ternyata benar minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Gus Miek. Pernah suatu ketika Gus Farid, anak KH Ahmad Shiddiq yang sering menemani Gus Miek, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gus Miek tentang perempuan? Aku setiap kali bertemu perempuan walaupun secantik apapun dia dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja, jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gus Miek. Pertanyaan kedua, Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gus Miek memakai kacamata hitam baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk maka aku menangis, maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Gus Miek. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gus Miek tidak bisa dicontoh begitu saja karena resikonya sangat berat bagi mereka yang alim pun sekali berkah. Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gus Miek padahal KH Abdul Hamid juga seorang wali Allah. Untuk menetapkan langkah politik, Gus Dur biasa membuat kalkulasi rasional yang rumit. Tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Gus Dur pun biasa mengecek hasil kalkulasinya dengan nasihat orang-orang waskita, yakni yang diyakininya sebagai golongan muqarrabin. Di antara yang beliau cari dan beliau perhatikan nasihatnya adalah Gus Miek. Suatu kali, di sela maraton pengumpulan informasi dan penggalangan menjelang satu keputusan politik penting, Gus Dur menyempatkan diri menguber Gus Miek yang juga sedang dalam maraton semaan mantap. Bagaimana Indonesia ini, Gus? Gus Dur bertanya kepada Gus Miek. Oh, insya Allah baik-baik saja, Gus. Semua beres. Tinggal dua yang belum beres, Gus Dur bergairah. Siap menerima inspirasi, yang belum beres apa, saya sama sampean.